marilah kita ucapkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka hari ke-1 kegiatan PBAK. Tak lupa pula salawat beriring salam kita hadirkan pada junjungan besar Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Ketua STIM Sultan Abdul Rahman Kepulauan Riau, Bapak Dr. Muhammad Faisal MAG. Yang terhormat Ketua Dema Bang Bagus Wayuda, yang terhormat Bang Dedi Indrama, Ketua Senak Mahasiswa, dan kawan-kawan mahasiswa baru semua yang ada dalam ruangan ini yang saya sayangi. Baik, jadi kita masuk ke dalam sesi selayang pandang yang akan disampaikan oleh Bapak Ketua STIM Sultan Abdul Rahman Kepulauan Riau, yaitu Bapak Dr. Muhammad Faisal MAG. Kepada Bapak saya persilakan. Masih semangat? Nih, kalau mahasiswa baru nih semangatnya luar biasa. Jangan sampai nanti setelah jadi mahasiswa malah melempem. Wah, ya. Alhamdulillah, wa syukurillah, pada pagi hari yang berbahagia ini kita dapat berkumpul di auditorium. Bahasanya sekarang ini ruang kuliah terpadu. Ini bisa dikecilin dikit nggak? Bisa dikecilin? AC. Gitu. Jadi takut lebih besar suara kipas angin daripada suara saya. Pertama-tama, marilah sama-sama kita panjatkan rasa puja syukur kita kepada Allah SWT pada pagi hari yang berbahagia ini. Alhamdulillah kita dapat berkumpul di ruang kelas terpadu STIM Sultan Kepulauan Riau PBAK tahun 2022 setelah 2 tahun. Teman-teman panitia, ini PBAK-nya secara online. Kalau secara online kadang ada sampai hari ini mahasiswa itu udah sampai semester 4 ya, belum ada ke kampus. Nah, ini Anda bisa bayangkan, ada kakak-kakak kelas Anda yang pada hari ini sangat rindu sekali ke kampus, tapi ketika sampai di kampus malah tak cepat balik. Nah, kita bisa seperti itu. Mudah-mudahan Anda semua sehat walafiat. Ilmu Al-Quran dan tafsir. Nah, mana jeliannya? Assalamualaikum gitu loh. Laki-laki aja, perempuan ada. Program studi ahwal sosial, hukum keluarga Islam. Wah, ini orang-orang hukum semua nih. Program studi hukum ekonomi syariah. Program studi pendidikan Islam anak usia dini. Kira usia dini semua tadi. Program studi manajemen bisnis syariah. Wah, mulai ramai. Program studi pendidikan bahasa Arab. Ini ahli-ahli nahu semua nih. Program studi akuntansi syariah. Ya. Program studi apa lagi? Komunikasi penyiaran Islam. Oh, ini kok kakak kelas aja. Oh, yang ada. Oke, good. Program studi pendidikan agama Islam. Ini kayaknya mendominasi nih. Program studi manajemen pendidikan Islam. Ini MPI PAI mendominasi. Pas ya, 11 ya. Alhamdulillah. Pada pagi hari ini Anda semua sehat, ceria semua. Dikeluarkan dan diganti dengan kawan-kawan yang punya kemampuan lebih. Nah, ini ya. Makanya kalau KIP nilainya harus lebih tinggi dari teman-teman seangkatan Anda. Dan yakinlah, kalau Anda pun tidak dapat KIP, kita dapat beasiswa yang lain. Ada beasiswa Basnas, Badan Amil Zakat, ada beasiswa dari KSR,
ada beasiswa dari pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, semua. Tapi syaratnya cuma satu saja. Apa itu? Anda sudah ada nilai ya, nilai semester 1. Jadi harus kuliah dulu 1 semester. Jadi keberuntungan itu untuk kakak kelas Anda. Nah, yang akan, tapi Anda nanti akan menyusul bisa mendapat yang ada. Bahkan tidak itu juga, kuliah di STAIN ini biaya UKT-nya sangat murah dari seluruh perguruan tinggi negeri di Indonesia. Itu Anda bisa bayangkan. Kalau Anda masuk umrah itu minimal lebih kurang 2 juta ke atas ya. 4 jutaan. UIN Pekanbaru prodi agama itu 3 jutaan. STAIN Kepri hanya 4 saja. 400.000, 900.000, 1.200.000 dan paling tinggi 1.500.000 1 semester. Dari perguruan tinggi lain sekep. Berapa jumlah UKT mereka dulu, ya kan? Bandingkan dengan STAIN. Ketika mereka kuliah di sana, apakah fasilitas mereka sama dengan kita? Tidak. Anda dengan ruangan yang sebetulnya cantik seperti ini, dengan kondisi yang luar biasa seperti ini akibatnya apa? Karena kita sangat memikirkan masa depan Anda. Saya dulu kuliahnya benar waktu ya, oke. Saya pikir itu ya. Jadi insya Allah Anda semua insya Allah sudah tercover. Mulai Anda masuk hari ini, sebenarnya pada hakikatnya Anda sudah disubsidi oleh negara. Jadi ketika ada BBM naik menjadi 10.000, Anda sebetulnya sudah kita cover di awal. Seharusnya UKT itu bisa naik menjadi 2 jutaan. 2 juta. Berarti saya bilang kita tekan dulu supaya apa? Supaya tidak ada masalah di tingkat UKT nanti ketika BBM. Ya, seperti itu ya. Sampaikan kepada keluarga Anda bahwa kuliah di STAIN Sudirman seluruh mahasiswanya sudah diberikan subsidi oleh negara dalam bentuk UKT yang Anda bayarkan per semester. Gitu ya. Oke, saya pikir itu saja dari saya. Mudah-mudahan Anda semua sehat walafiat. Kita ulangi, siapa kita? Siapa kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa Inggris nih. Coba yang Inggris bahasa Inggris mana suaranya? Ya, Tadris bahasa Inggris tahun ini apa namanya? Menerima mahasiswa hanya 20 orang ya. Jadi kita termasuk bimbingan belajar di STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan ini. Nah, sebelumnya kakak mau kenalin diri dulu ya. Jabatan kakak di STAIN ini apa sih selain mahasiswa? Nah, kakak itu I am as a chairman of English Education Student Associations, as we known as Himpunan Mahasiswa Tadris Bahasa Inggris. Oke, makasih ya atas tepuk tangannya. Sebenarnya saya cukup grogi di sini. Karena ini pertama kalinya offline PBAK ya Bang ya? Iya, setelah 2 tahun kita vakum. Dan saya juga alumni online sebenarnya, alumni PBAK online. Jadi rada grogi nih lihat adik-adik yang cantik-cantik, Masya Allah, tabarakallah. Dan juga beliau ini pangkat 4A ya Pak? Iya, 4A. Dan juga beliau ini jabatannya sebagai lektor kepala dan juga wakil ketua 1 STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan. Selamat datang Pak. Nah, saya ini baru nih ketemu Pak Aris hari ini. Jadi karena kan kita online ya Bang, PBAK. Jadi ternyata pas di layar itu kalau di layar kan ada buram gitu. Jadi nggak tahu Pak Aris yang mana. Nah setelah lihat ternyata Masya Allah juga Pak Aris ini.
Oke, beliau pendidikan terakhirnya di S2 Pondok Pesantren IAIN Suska Pekanbaru, benar Pak? Iya, benar di Pekanbaru ya. Salah, mohon maaf, itu tadi program pasca sarjana. Tadi saya nanya PPS itu apa, katanya pondok pesantren. Jadi saya malu jadinya. Maaf ya Pak. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, momentum utama bagi Anda dan kita semua memasuki gerbang perguruan tinggi. Selamat datang ya, saya sampaikan kepada semua, sudah bukan calon lagi ya, mahasiswa baru Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdul Rahman, Kepulauan Riau. Barangkali Anda ini beragam asalnya, ada yang dari Tanjung Pinang, ada yang dari Bintan dan sekitarnya, ada yang dari Lingga, ada yang dari Karimun, ada yang lagi dari mana lagi? Anambas, ada yang dari Natuna. Semuanya berkumpul dan dipertemukan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdul Rahman, Kepulauan Riau. Saya sebagaimana yang diperkenalkan oleh moderator, di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri ini dipercayakan mengemban amanah sebagai Wakil Ketua 1 Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan. Sebelumnya saya akan memberikan pantun buat teman-teman semua. Datang ke toko membeli ikan lohan di atas rantang. Sebelum materi ini disampaikan, saya ucapkan selamat datang kepada Pak Devi dan kepada mahasiswa baru kampus STEM Abdul Rahman Kepri. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saya harap teman-teman masih pada fokus dan tetap semangat untuk mendengarkan materi ini hingga selesai. Di sini saya akan coba nih cek semangat dan fokus teman-teman. Kalau misalnya saya tanya masih pada semangat, teman-teman jawab siap, semangat, semangat, insya Allah. Jadi siap, semangat 3 kali, insya Allah. Bisa ya? Masih pada semangat? Masya Allah, luar biasa. Ada ungkapan yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Kalau sudah sayang, janganlah ditinggalkan. Tak afdol rasanya. Tak afdol rasanya jika saya tidak memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Yongfi Putri Melani, mahasiswa kampus Sultan Abdul Rahman Kepri, jurusan Prodi Pendidikan Agama Islam angkatan tahun 2020. Di sini saya selaku moderator yang akan memandu jalannya acara hingga selesai. Materi kita selanjutnya tentang pengenalan subakademik, siakat dan sipama. Jadi teman-teman dapat langsung mendengarkan pemaparan dari narasumber yang pastinya berkompeten di bidangnya. Bersama narasumber kita Pak Devi Afriansa SPDI. Halo Bapak, selamat siang. Nah, di sini selanjutnya saya akan membacakan CV dari Pak Devi. Nama Pak Devi Afriansa SPDI, lahir di Inhil 28 April 1980. Untuk jenjang pendidikannya, S1 beliau pendidikan bahasa Inggris, untuk S2 pasca sarjana administrasi publik. Untuk jabatan saat ini Pak Devi memegang kepala subbagian akademik dan kemahasiswaan. Jadi saya minta teman-teman untuk tetap fokus dan semangat mendengarkan materi hingga selesai, karena nanti di akhir sesi akan kita buka sesi tanya jawab yang langsung akan dijawab oleh pemateri kita. Baiklah, untuk tidak memperpanjang mukadimah saya, kepada Pak Devi selaku narasumber, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih pada moderator.
Saya berdiri dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati seluruh panitia PBAK tahun 2002 ya 2022 ya. Yang saya sayangi adik-adik kita mahasiswa baru STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Sudah makan? Sudah kenyang? Yang cewek udah makan? Ya, karena rangkaian kita selama 3 hari sangat melelahkan. Jadi saya mohon jaga fisik, jaga kesehatan, dan jaga pikiran. Ya. Baik, perkenalkan saya Devi Apriansa. Jabatan di STAIN Sultan Abdurrahman adalah Kepala Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan. Apa sih Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan? Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan adalah bagian yang mengelola administrasi akademik dan kemahasiswaan serta kerjasama dan alumni. Jadi nanti adik-adik mulai dari KRS sampai dengan KHS itu nanti saya yang tanda tangan. Nah, jadi jangan sampai nggak ada yang kenal dengan saya nanti, ya. Mumpung sekarang hafalkan muka saya, ingatkan nama saya. Kalau muka saya paling gampang lah, kalau ciri-ciri saya paling enak di rambutnya paling putih di saya. Ya. Umur saya saat ini sampai hari ini 42 tahun. Jenjang karir saya dimulai dari tahun 2005, mengabdi pertama di kantor Departemen Agama Kabupaten Kepulauan Riau. 2018 saya ditarik ke STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau untuk mengisi formasi Kasubag Akademik dan Kemahasiswaan. Di zaman itu mahasiswa kita nggak semeriah ini dan gedung kita nggak sebagus ini. Jadi adik-adik adalah orang-orang yang terpilih, ya, orang-orang yang terpilih berada di kampus STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Adik-adik sekarang sudah menjadi mahasiswa, bukan lagi siswa. Apa sih mahasiswa, Pak? Ada yang tahu nggak mahasiswa apa? Yang tahu, saya kasih jatah 2 orang nanti di akhir acara, di akhir sesi saya akan bagikan pulsa. 2 orang aja, kalau semuanya bangkrut saya. Ya, 1 dari sebelah cowok, 1 dari sebelah cewek. Yang paling aktif, nanti tolong panitia dicatat ya, yang paling aktif menjawab pertanyaan saya transfer pulsa hari ini. Ya, mudah-mudahan narasumber lain nanti kayak gitu juga. Selesai PBAK, pulsanya banyak. Apa sih mahasiswa? Ada yang tahu? Ayo, tunjuk tangan. Ya, silakan. Sebutkan nama, prodinya apa, asalnya dari mana, ya, asal sekolahnya apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalan diri lagi, nama saya Nadia Fadila, asal sekolah Mas Mananiah Mensana, Provinsi
baik. Beri aplaus. Apakah mahasiswa cukup menjadi orang yang terpelajar dan tertinggi? Tidak. Mahasiswa harus orang-orang yang berpikir secara logis. Itu satu. Ya. Kenapa logis? Karena mahasiswa orang yang mampu menyelesaikan masalah secara rasional tanpa merugikan dirinya dan orang lain. Itu ingat. Ya, mahasiswa itu harus mampu menyelesaikan masalah tanpa merugikan dirinya dan orang lain. Jangan mentang-mentang mahasiswa idealis, semangatnya berapi-api, kursi kampusnya dipatah-patahin, buang sampah sembarangan, dindingnya dicoret-coret. Itu bukan mahasiswa, itu anak PAUD. Ingat itu ya. Dan saya tidak akan mentolerir, ingat itu, saya tidak akan mentolerir mahasiswa yang merusak sarana dan prasarana kampus. Kita jaga, ini kampus milik kita bersama. Adik-adik adalah orang-orang yang terpilih berada di stand Sultan Abdul Rahman Kepulauan Riau. Jadi tolong dijaga. Yang kedua, mahasiswa adalah orang yang mandiri. Mandiri dari mana, Pak? Bukan dari jalur mandiri. Mandiri pertama, mahasiswa sudah kalau pergi ke kampus nggak usah diantarin. Sudah kalau pergi ke kampus nggak usah ditungguin. Terus kalau cari informasi, ya harus cari sendiri. Bukan dikasih tahu, disuapin. Ini mahasiswa, bukan masa siswa. Jadi itu. Ya, mulai hari ini kalau ada informasi cari sendiri, pikirkan. Sekarang kita udah membuka akses lebar. Di web ada, di grup WA ada, di Telegram ada. Nanti jangan sampai teman-temannya udah kuliah, dia belum kuliah, ditanya, loh kamu kok gak kuliah? Saya gak tahu informasi. Bikin malu. Itu bukan mahasiswa. Kalau dulu zamannya masih di SD, SMP, SMA, kalau pengumuman itu ditempelin di dinding. Kalau sekarang nggak perlu lagi. Di grup ada, di web ada, dipantau, dicari informasi. Ya, itu mahasiswa adalah seorang yang mandiri. Berikutnya, mahasiswa itu adalah orang-orang yang up to date, bukan kudet. Masih ada mahasiswa yang nggak tahu Twitter, nggak mungkin. Mahasiswa yang nggak tahu IG, Abora. Mahasiswa yang nggak tahu main Facebook, aduh, nggak zamannya. Ya. Saya adalah generasi milenial Z terakhir, tahun 80. Daerah tahun 80 itu generasi Z terakhir. Tapi saya nggak punya IG, nggak punya Facebook. Ada, tapi nggak saya share. Ya. Nah, ini nanti jangan lupa untuk terkait dengan informasi-informasi terkini, tutorial macam mana kalian nanti menginput KRS. Silakan lihat di YouTube Akademik Steinsar Kepri Official. Silakan di subscribe, ditonton betul-betul. Itu isinya tutorial semua. Ya. Perhatikan baik-baik di YouTube itu yang kalian nonton ketika kalian pengumumannya itu, di situ tuh semua lengkap. Informasi terkini nanti akan kita share di sana. Silakan lihat. Ya. Selanjutnya, ada yang udah pernah buka siakat belum? Udah buka siakat Stein Kepri belum? Hah? Nanti selesai coba dibuka-buka siakat Stein Kepri. Apa sih siakat? Siakat itu adalah sistem informasi akademik
Gunanya siakat pertama adalah untuk mempermudah adik-adik melakukan segala bentuk administrasi yang berkaitan dengan akademik. Contoh, penginputan KRS. Ada yang tahu pengertian KRS? Ada yang tahu? KRS adalah kartu rencana studi. Ya. Nanti adik-adik sebelum kuliah, nanti tanggal 8 itu sudah harus menginput KRS. Ya, KRS yang ada di siakat. Oh, kirain mau jadi narasumber. Kalau mau jadi narasumber, saya kasihkan mic. Nah, tolong fokus ya, adik-adik tolong fokus, perhatikan apa yang saya sampaikan dan narasumber sampaikan. Makanya jangan melamun, jangan tidur. Tadi kan saya udah tanya, udah makan? Sudah. Sudah kenyang? Sudah. Kalau belum, saya tambahin. Jadi gitu, KRS, kartu rencana studi. Sebelum menginput KRS, ini saya susah karena nggak ada fokus. Nanti adik-adik bisa lihat di YouTube akademik, adik-adik bisa lihat macam mana tutorialnya. Saya kasih gambarannya saja. Nanti kita sharing. Penginputan KRS itu dilakukan sebelum masa perkuliahan. Untuk kakak-kakak kalian ini sudah menginput KRS, sudah menginput KRS? Sudah ya? Sebelum menginput KRS, adik-adik konsultasi dulu dengan dosen PA. Ya, dosen penasihat akademik. Nanti masing-masing dari adik-adik ini ada dosen PA-nya masing-masing. Nah, apa sih Pak gunanya dosen PA? Dosen PA itu gunanya untuk berkonsultasi terkait dengan pengambilan mata kuliah. Itu satu. Yang kedua, konsultasi terkait dengan mata kuliah atau kendala-kendala yang adik-adik hadapi di perkuliahan. Jadi istilahnya dosen PA ini adalah orang tua kedua, ya, dosen PA adik-adik. Makanya sering-sering melakukan konsultasi dengan dosen PA. Ketika melakukan konsultasi dengan dosen PA, adik-adik harus menjaga adab. Paham adab? Jangan ujuk-ujuk WA, Pak, tolonglah Pak dikonfirmasi KRS saya. Saya kalau jadi dosen nggak saya layan. Ya orang saya nggak tahu konfirmasi namanya siapa, prodi mana, ini mana, nggak ada ucapan salam, itu manusia yang nggak beradab. Untuk adik-adik yang ini, tolong jangan seperti itu ya.